Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi dalam perizinan ekspor benur atau benih lobster. Ketika Susi Pujiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi melarang ekspor benur sebagai wujud kedaulatan atas keberagaman sumber daya hayati Indonesia. Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi bersama istrinya dan juga sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Rabu dini hari 25 November 2020 sepulangnya dari Amerika Serikat. Penyidik senior KPK Novel Baswedan juga disebut ikut dalam penangkapan Edi Prabowo. Setelah resmi jadi tersangka, Edi meminta maaf dan mengundurkan diri sebagai menteri dan juga mundur dari kepengurusan Partai Gerindra. Kebijakan Menteri Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster memang menjadi kontroversi dan memicu perbincangan publik sejak pertengahan 2020. Polemik ini berawal dari keputusan Edi Prabowo yang membuka keran ekspor benur atau benih lobster, padahal saat Susi Pujiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi melarang ekspor benur itu. Dalam peraturan baru yang dikeluarkan Edi Prabowo, ada beberapa perubahan ketentuan, khususnya terkait penangkapan dan pengeluaran lobster. Penghapusan larangan menjual benih lobster untuk budidaya menjadi salah satu perubahan peraturan yang berujung polemik. Mari kita mengenal Edi Prabowo. Orang kepercayaan Prabowo Subianto ini ternyata pernah masuk Akabri, namun hanya bertahan 2 tahun karena harus keluar setelah mendapat sanksi dari Kesatuan. Ini menjadi titik balik Edi melakukan perjalanan ke Jakarta hingga menjadi orang terdekat Prabowo Subianto. Edi lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan pada 24 November 1972 yang dibesarkan oleh pasangan Sutopo dan Sri Rejeki. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dan kemudian masuk ke Akabri Magelang pada tahun 1991. Usai dari Akabri, Edi kemudian merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah orang tua teman bersama sejumlah temannya yang lain. Temannya itu ternyata merupakan sahabat Prabowo Subianto yang saat itu masih berpangkat Letkol dan menjabat dan Grup 3 TNI AD. Setelah berkenalan dengan Prabowo, Edi kemudian ditawarkan melanjuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Mustopo. Edi juga diminta belajar silat setiap akhir pekan di Batu Jajar, Bandung. Ia pun pernah berjaya di ajang Pekan Olahraga Nasional dan beberapa kejuaraan lainnya tingkat mancanegara. Seiring berjalannya waktu, Edi menjadi orang kepercayaan Prabowo Subianto. Bahkan ia tercatat menjadi orang yang mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut saat berdomisili di Jerman dan Yordania. Kala itu, Prabowo tengah merintis usaha di negeri tersebut. Pada 2005, Edi aktif berorganisasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI. Lalu tahun 2007, ia memulai bisnisnya dengan mendirikan perusahaan jasa keamanan PT Garuda Security Nusantara dan menjabat sebagai Presiden Direktur, serta menjabat Komisaris di PT Kiani Lestari Jakarta, perusahaan kertas milik Prabowo Subianto. Setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra,
Edi kemudian maju sebagai calon DPR di kampung halamannya, yaitu Dapil Sumatera Selatan II, dan berhasil lolos ke Senayan karena mendapatkan suara terbanyak. Tak disangka, nama Prabowo di belakang nama Edi membawa berkah bagi dirinya. Banyak orang mengira bahwa dia adalah anak kandung Prabowo Subianto, padahal sebenarnya dia adalah anak angkatnya. Meski jadwalnya padat, selama menjadi anggota aktif di DPR, Edi tetap aktif mengurus perguruan silat Satria Muda Indonesia dan beberapa bisnis lainnya. Dia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra sejak tahun 2012. Hingga akhirnya, Edi Prabowo dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2019. Penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut ikut dalam penangkapan Menteri Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 November 2020. Novel Baswedan dianggap sebagai salah satu penyidik KPK yang terbaik. Lahir di Semarang pada 22 Juni 1977, ia mengawali karirnya di Kepolisian RI setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1998. Setahun kemudian, Novel ditugaskan ke Bengkulu, hingga tahun 2004 ia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu yang berpangkat komisaris. Dari situlah akhirnya Novel Baswedan ditarik ke Bareskrim Mabes Polri. Pada Januari 2007, Novel mulai menjadi penyidik KPK dan berhasil menangani berbagai kasus besar. Salah satunya membawa pulang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dari pelariannya di Kolombia. Kemudian cucu AR Baswedan ini juga mengungkap kasus Wisma Atlet yang turut menyeret anggota DPR Angelina Sondak. Lalu Novel juga sukses menjebloskan Nunun Nurbaiti ke penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004. Selain itu, Novel juga turut membongkar kasus jual beli perkara pemilu kada dengan keterlibatan mantan Ketua MK Akil Mokhtar. Atas berbagai pencapaiannya, sepupu Anies Baswedan ini pun akhirnya resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK pada tahun 2012. Salah satu kasus paling fenomenal yang pernah ditangani Novel adalah membongkar korupsi simulator SIM di Polri, yang merupakan korps asalnya sebelum masuk KPK. Kasus itu menyeret nama sejumlah petinggi Polri dan kembali meretakkan hubungan KPK dan Polri. Sejak peristiwa itu, kepolisian pun menjerat Novel Baswedan dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang walet ketika masih bertugas di Polres Bengkulu. Novel Baswedan akhirnya ditangkap di kediamannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Mei 2015. Berbagai kalangan pun menilai ada kejanggalan, karena kasus itu terjadi pada 2004 dan sidang etik Polri sudah menyimpulkan Novel Baswedan bukan pelakunya. Namun kenyataannya kasus itu dibuka kembali saat Novel sedang gencar-gencarnya mengungkap kasus korupsi di tubuh Polri. Terkait hal itu, Novel menegaskan bahwa penahanan dirinya adalah salah satu upaya kriminalisasi KPK. Nama Novel Baswedan semakin dikenal masyarakat setelah kasus penyiraman air keras yang menimpanya pada 11 April 2017. Insiden itu mengakibatkan mata kiri Novel Baswedan cacat permanen dan hingga kini kasusnya masih belum selesai. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting, tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.